Oke, bulanan. iya, iya. 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 Halo Ibu Ingrid. Dalam beberapa waktu lagi kita akan memulai pelayanan ini. Saya hanya menyapa beberapa orang. Terima kasih sudah bergabung. Saya, kalau Ibu Marta, halo Ibu Marta, Marta Ibrahim, posisi di manakah? Oke, nggak apa-apa. Dalam beberapa waktu kita akan memulai pelayanan ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mulai pelayanan Areopagus Cancer Care pada sore hari ini. Satu hal yang sungguh berbahagia, kita boleh merayakan Paskah minggu lalu dengan satu sukacita yang luar biasa bahwa Kristus yang sudah mati menebus kita, itulah yang kita rayakan. Dan satu hal, kekuatan dan penghiburan hanya ada di dalam Dia. Terima kasih semuanya. Kita akan memulai pelayanan sore hari ini dengan mendengarkan satu pujian lagu. Laguku berbahagia karena kita sungguh berbahagia menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Suara tidak begitu bagus, nggak apa-apa, kita akan memulai pelayanan ini. Saya bisa minta Ibu Hani buka di dalam doa? Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau senantiasa pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu pada sore hari ini untuk mendengarkan renungannya dibawakan oleh hamba-Mu yang setia Pendeta Tumbur dan seminar yang dibawakan juga oleh Ibu Sisi.
Biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi kami semua, dari awal sampai akhir, boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, Amin. Amin. terima kasih Bu Hani. Ibu Esther. Oke, kita akan mendengarkan satu pujian lagi lagu. Tadi suaranya nggak begitu bagus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Baik, terima kasih. Ada beberapa pengumuman sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan. Tema hari ini adalah The Bible Diet. Apa sih yang firman Alkitab apa sih diet atau nutrisi yang ada di dalam firman Tuhan, dan bentuknya seperti apa? Nanti kita akan belajar mengenai hal ini. Tapi besok Tosi Strategik itu akan mengadakan satu free seminar dengan tema Metaverse dan Business Competition. Ini adalah free webinar yang akan dibawakan oleh Pak Tumbur dan juga Pak Ahmad Rifai sebagai dosen di Universitas Terbuka dan juga Akademi Perawat. Dan ini benar-benar satu challenging sekali, Metaverse dan Business Competition dengan current kondisi yang kalau kita lihat terakhir ini, Metaverse itu benar-benar menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan dan pikirkan apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Kemudian juga kami, Tosi Strategik, akan mengadakan business leadership untuk batch yang kedua setelah Lebaran. Begitu juga untuk Sales Superstar, ini akan diadakan setelah Lebaran untuk batch kedua. Jadi kita akan memulai pelayanan pada sore hari ini
Kami minta satu. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu lagi, atau mungkin ada yang mau kasih kesaksian? Makan itu daun itu dia, daun nasinya mama. Bapak Ibu, adakah yang mau kasih kesaksian? Silakan. Kalau ada yang mau kasih kesaksian bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang terus menuntun kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan kita di dalam up and down-nya kehidupan. Adakah? Kalau nggak ada, kita akan masuk satu pujian lagu lagi. Tuhan pasti sanggup.
tinggalkan kita. Rapiin lagi. Rapiin lagi. Oke, silakan Pak Tumbul. Selamat sore untuk semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas Yosua pasal 3 ayat 5 dan Yosua 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lalu ayat 10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, kiranya Tuhan menguduskan kami, membersihkan motivasi kami, dan biarlah perbendaharaan setiap firman-Mu yang menjadi ayat ribuan ayat ini boleh menjadi kekayaan iman kami dan bertumbuh makin mengenal maksud-Mu di dalam jalan hidup kami masing-masing. Tuhan izinkan segala perkara di dalam hidup ini, baik kesulitan, sakit penyakit, ada badai, dan banyak hal kemerosotan di segala sudut yang kami melihat menjadi satu kesedihan yang sangat luar biasa. Tapi kami masih melihat ada kemungkinan di mana Tuhan berdolat di dalam setiap inci hidup kami. Lebih utama lagi, Tuhan ampuni kesalahan kami, beri kami kelegaan batin di dalam jiwa kami, supaya kami boleh semakin hari, semakin menerima hikmat dan bijaksana-Mu, dan menjalankan setiap keberadaan hidup kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu di Jakarta, maupun di Indonesia, atau sebagian yang di luar negeri, mempunyai hati yang sama. Kami boleh berlimpah-limpah di dalam kebenaran, di tengah-tengah badai yang muncul lagi Tuhan, yaitu Omikron, dan sejenisnya yang mengganggu kami lagi. Biarlah kami semakin peka dan semakin taat di dalam kehendak-Mu. Berkati kami untuk menelusuri isi hati-Mu, dan kami boleh bertumbuh di dalam kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Gembala jiwa yang agung, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melalui bacaan firman hari ini, perkataan yaitu kuduskanlah dirimu. Perkataan kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Merupakan satu akidah, satu kebenaran bagaimana sesungguhnya kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan, dan sebagai bangsa pilihan, dan sebagai hidup kami, kita masing-masing diperkarakan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca pagi sore ini, maksud saya, mempunyai satu perintah dan ketetapan yang Yosua coba ajarkan kepada jemaahnya pada saat itu. Nah, kuduskanlah dirimu. Itu mengartikulasikan ada satu perintah dan ketetapan dari Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing, itu banyak tertulis berulang-ulang mengenai perintah dan ketetapan Tuhan. Dua kata ini mau tidak mau kita harus peka dan mengakibatkan kita semakin melekat di dalam jiwa kita apa yang menjadi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu tidak akan pernah salah, dan keinginan Tuhan tidak akan pernah menciderai jiwa kita, bahkan keinginan Tuhan tidak akan memberikan kita kepada kepalsuan atau yang sia-sia. Justru keinginan Tuhan itu menghidupkan, menimbulkan satu hasrat yang bersumber dari firman. Ya, rencana Tuhan itu digenapi hanya dibukakan, dibisiki oleh Tuhan melalui firman yang kita baca setiap hari. Jadi firman yang kita baca setiap hari adalah suatu gema yang Tuhan nyatakan di dalam jiwa Anda dan saya melalui suara Roh Kudus.
Dan Roh Kudus itu menjadi satu dorongan bagi Anda dan saya yang dimuridkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus, Jumat Agung, dan titik puncaknya adalah kebangkitan hari Paskah. Nah, menjadi murid Tuhan adalah satu kekayaan yang sebenarnya tidak ada bandingnya. Tetapi kenapa kita sebagai orang Kristen, kekayaan itu kita tidak nikmati. Dan pemuridan itu tidak kita hidupi, mengakibatkan akhirnya kita digeser oleh zaman, dan akhirnya kita pinggirkan oleh kesepian kita, kesedihan iman kita, yang akhirnya menjerumuskan Anda dan saya tanpa kita sadari. Itulah kerugian, kebangkrutan moral, dan kerusakan iman. Sehingga Yosua saat itu di pasal 3 sedang diizinkan Tuhan untuk melewati sungai Yordan. Ketetapan Tuhan menggantikan Musa, abdi Tuhan yang sangat mulia, yang sangat agung, meninggal pada umur 120 tahun. Di atas gunung Nebo, kuburnya tidak terkelihatan. Dan ini membuktikan satu peristiwa pergeseran dari Musa, tanah Mesir, perbudakan dosa, itu menjadi satu kelegaan karena ada tiang awan, tiang api. Generasi pertama habis semua dibinasakan. Sekarang Yosua, generasi kedua, menuju tanah perjanjian. Menuju tanah perjanjian, perkataan Yosua kepada jemaahnya adalah satu perbendaharaan yang diisi oleh firman Tuhan, menjadi satu bentuk kesetiaan janji Tuhan yang akan diteruskan oleh Yosua. Orang sehebat apapun, orang yang dipakai Tuhan seagung apapun, terbatas hidupnya akan berakhir. Hidup abdi Tuhan yang begitu luar biasa berakhir, tapi pekerjaan Tuhan tidak berakhir. Dilanjutkan oleh Yosua. Seluruh ketetapan ini, perintah ini, ada suatu gema yang bersifat kekekalan. Dan gema ini menjadikan satu mutu rohani kita semua tidak akan mudah luntur. Karena gema rohani yang disampaikan dari Musa melalui Tuhan Allah Yahweh, lalu ditanam kepada Yosua, dibagikan lagi kepada jemaah generasi kedua, akan menjadi satu kesegaran iman. Maka memasuki Yordan dan seterusnya masuk ke tanah perjanjian bukan satu keraguan. Maka Yosua mengatakan di sini, kuduskanlah dirimu. Kata kuduskanlah dirimu karena Allah adalah kudus. Allah adalah kudus, Dia yang berbicara. Dia yang memberi ketetapan, Dia yang memberi perintah. Berarti semuanya itu adalah sesuatu sumber kudus dari Allah itu sendiri. Karena Allah adalah kudus. Kalau Allah adalah kudus, berarti kudus itu sumbernya dari Allah. Dan sumbernya dari Allah, berarti kudus itu menjadi satu ketetapan yang harus dibagikan, diajarkan kepada generasi kedua. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana menguduskan umat pilihan generasi kedua. Allah memilih untuk menjadi miliknya masuk ke tanah perjanjian. Itu satu harta karun, satu hak privilege. Tidak semua orang yang bisa masuk. Generasi pertama habis. Sekarang generasi kedua dapat dikonfirmasikan oleh Tuhan, penggenapan di dalam waktu Tuhan. Di dalam waktu Tuhan itu misteri. Tidak ada satu orang pun dari zaman Adam sampai zaman sekarang yang bisa menetapkan kapan waktu Tuhan bisa kita ketahui. Jadi ini misteri membuat Anda dan saya belajar menggenapi waktu Tuhan, iman yang terus dibentuk oleh Tuhan untuk memasuki pengertian yang sesungguhnya. Karena dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa yang mematikan akal sehat. Akal sehat mati karena Anda dan saya itu budak dosa. Akal sehat mati mengakibatkan hidup Anda dan saya di dalam kesia-siaan. Nah, ini yang saya kaget lagi nih. Di Yosua 3 ayat 5a, sekarang ayat 5b. Besok Tuhan. Kata besok Tuhan akan melakukan hal sesuatu yang ajaib. Yang menarik kata besok Tuhan. Berarti kata besok menunjukkan
janji Tuhan di dalam penggenapan waktu Tuhan. Inilah misteri yang pertama. Janji Tuhan direlasikan dengan penggenapan waktu Tuhan. Menjadi satu hal yang kita makin yakin tidak kemungkinan di dalam waktu Tuhan selalu yang terbaik dan selalu Tuhan menunjukkan belas kasihan, dan apalagi di dalam penghakiman Tuhan jikalau Anda dan saya tidak setia. Jadi kesetiaan itu di dalam ukuran waktu Tuhan memerlukan kesabaran. Secara kita terus-menerus menanti dengan tenang, dengan melihat perkataan firman Tuhan yang ribuan tahun tidak pernah diperbaiki. Itu sebenarnya menjadi sumber kenyataan Anda dan saya tidak perlu ragu di dalam penggenapan Tuhan, hanya waktunya itu kita perlu sabar menanti. Lalu yang kedua, di dalam misteri yang pertama ini adalah penyerahan yang sungguh di dalam waktu Tuhan. Kenapa? Karena waktu manusia satu dengan yang lain tidak sama. Karena satu dengan yang lain tidak sama, kita terus-menerus tidak boleh melihat ke belakang seperti tiang garam istri Lot. Jadi kita harus melihat ke depan, fokus, berlari tanpa ke belakang, berlari terus-menerus, dan setiap problematika yang Tuhan izinkan dan Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan memberikan api yang menghidupkan. Yang ketiga, misteri pertama adalah mata iman perlu dibasuh firman yang meneduhkan jiwa. Jadi mata iman Anda dan saya itu bisa diperkaya, bisa diberikan satu kejelasan, tidak lagi buram, tidak lagi gelap, tetapi ada satu peneduhan. Karena firman sendiri membasuh mata rohani kita. Dan mata iman itu akan memungkinkan jiwa Anda itu teduh. Sesuatu yang teduh sekali lagi tidak bisa dibereskan dengan apa yang kita punya. Sesuatu yang teduh di dalam jiwa tidak akan bisa kita pindah dari satu tempat badai ke tempat yang aman. Saya kalau melihat peristiwa yang di Ukraina sedih sekali, takut sekali. Melihat anak-anak yang dibunuh depan papa mamanya mati sedemikian rupa, ada rasa tersayat-sayat di dalam jiwa. Tetapi apakah itu kita gampang harus bersyukur? Saya sendiri melihat di televisi, ibunya menangis-nangis berteriak-teriak di Ukraina seperti ini. Dan itu masih muda, masih belum 1 tahun, kena peluru tembus sedemikian rupa. Itu ada rasa sakit yang menyayat, rasa sakit yang melukai batin orang tua itu. Dan ayat ini kalau misteri kita bisa melihat mata iman kita perlu dibasuh oleh firman yang meneduhkan jiwa. Tapi kalau kenyataan kita sangat menyakiti jiwa, nggak gampang juga. Jadi apa yang saya bagikan ini pun juga bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana kalau secara pribadi, lepas pribadi, Anda dan saya akan mendapatkan sesuatu ketersiksaan di dalam batin karena mengalami satu kesulitan. Maka di sini sekali lagi misteri yang pertama ini dibasuh oleh firman Tuhan yang meneduhkan jiwa. Mulailah kita belajar. Mulailah kita tekun berdoa kepada Tuhan karena mungkin hidup kita akan mengalami seperti orang Ukraina. Mungkin bedanya konteksnya. Tetapi penderitaannya sama, tetapi waktunya beda. Tapi kita tidak akan boleh mengatakan kita aman. Kita harus siap-siap. Sekarang apa misteri yang kedua? Misteri yang kedua adalah bagaimana perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi Yosua sekali lagi ingin mengatakan perbuatan ajaib di antara kamu, yaitu cinta kasih Tuhan bagi umat pilihannya untuk siap selalu menghadapi pertempuran iman terhadap sakit penyakit, juga bencana keluarga, bencana perang, bencana alam. Jadi cinta kasih Tuhan adalah perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib dalam cinta kasih tidak hanya segampang, semudah berapa harta yang kita punya, berapa sering kita sukses, berapa sering kita berhasil melewati masalah. Tetapi perbuatan ajaib yang dari Tuhan itu cinta kasih. Dan cinta kasih itu kalau dari Tuhan sumbernya tidak akan pernah larut dan tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah kita melihat, merenungkan besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Saya punya problem, Anda punya problem, tapi lihatlah perkataan Yosua pada sore hari ini.
perbuatan ajaib itu besok akan Tuhan lakukan. Saya dan Anda tidak tahu perbuatan ajaib apa, tetapi yang paling utama adalah cinta kasih Tuhan yang akan masuk menggelora di dalam jiwa, dan kita melihat api yang bersumber dari kekekalan menghidupi kegelapan mata kita, dan akhirnya memberikan kesegaran di dalam jiwa dan Anda dan saya. Lalu dari bagian ini adalah hal-hal yang sangat mengagetkan kita, yaitu tentang misteri yang ketiga, atau yang di sini saya katakan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, yaitu Yosua 3 ayat 10. Memperhatikan kata ini saja membuat kita tuh tergoncang di dalam hati, sukacita karena Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Itu mempunyai artikulasi pengertian hadirat Tuhan. Berarti di sini dia menopang seluruh ciptaan. Kalau kita sudah jadi muridnya. Yang kedua, dia memelihara umat pilihannya karena kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi bukan hanya KTP, tradisi, atau anggota di gereja masing-masing. Itu nggak cukup. Itu hanya sebagai orang yang datang ke gereja, tapi dia tidak sadar dia dipelihara sebagai umat pilihan. Yang ketiga di sini berarti Tuhan itu penuntun di dalam kegelapan hidup Anda dan saya. Karena Allah itu hidup. Maka di sini ada satu kata, Allah yang hidup ada. Kata ada berarti mata Tuhan menjelajah seluruh jejak langkah Anda dan saya selama hidup. Jadi kalau kata ada, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu mencoba menelusuri, menilai detik, langkah, hidup, menit, dan pergeseran hidup kita. Jadi kaya sekali pemahaman ini karena Allah hidup. Maka di tengah kamu. Jadi Allah yang hidup ada di tengah kamu. Berarti hadirat Tuhan, teduhkan jiwa yang berarti dengan isi, yaitu hati Tuhan, firman-Nya. Jadi firman itu adalah isi hati Tuhan, ada di tengah-tengah kamu. Jadi ada di tengah-tengah kamu dan saya, kita ini bukan satu lembaga gereja atau rumah, ada di tengah-tengah jiwa. Jadi Tuhan itu dekat, nggak sampai 1 meter, apalagi 1 senti, dia ada di dalam kita. Dan mata kita bisa melihat Tuhan itu hadir, sehingga di dalam hal ini menjadi kesegaran bagi kita. Kalau Omikron akan muncul lagi, bukan akan muncul, akan terus bermutasi menjadi kewaspadaan. Ada yang sangat kejam, ada yang kejam, ada yang setengah kejam, ada yang tidak kejam, ada yang sebenarnya terlalu biasa. Tetap kita harus waspada. Sekali kita tidak waspada seperti firman Tuhan, bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Itulah respons iman kita semua untuk selalu mengadah kepada ungkapan syukur kita yang tidak habis-habisnya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Sekali lagi kami berseru-seru penyerahan yang tidak akan pernah berhenti. Kalau Omikron begitu ganas, selalu bermutasi, kami yakin firman itu terus-menerus menjelajah hati kami yang paling dalam. Karena kami pun secara pribadi tidak pernah tuntas apa isi hati kami. Karena hati kami penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan terbatas. Tapi firman-Mu yang tidak terbatas menjelajah sampai kepada hal yang tidak terbatas di dalam dunia ciptaan, khususnya kepada kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke seminar pada sore hari ini dengan tema The Bible Diet. Mungkin ada Bapak Ibu yang beberapa
yang baru pertama kali datang, kami terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di dalam pelayanan Areopagus Cancer Care. Ini adalah satu pelayanan bagian dari pelayanan Areopagus, karena Areopagus adalah suatu pelayanan ministry khususnya untuk marketplace. Jadi karena 7 tahun yang lalu saya cancer, kemudian saya belajar banyak hal di mana Tuhan boleh memimpin sebegitu rupa, dan terakhir suami saya push, ayo kita buka satu pelayanan khususnya untuk cancer di mana kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Waktu itu saya divonis stadium 4, tapi saya nggak kemo, saya nggak radiasi, tapi selalu saya katakan itu adalah pilihan yang saya ambil. Setelah itu saya belajar mengenai nutrisi, ya, dari teman-teman kita di Advent. Kemudian saya juga belajar acupuncture. Jadi ini ada satu kombinasi, dan saya punya pengalaman bekerja di food industry lebih dari 30 tahun. Jadi saya melihat ini ada satu hal yang bisa saya kerjakan, dan Tuhan menuntun begitu rupa dengan ajaib. Jadi pembelajaran kita hari ini punya maksud bukan untuk menggantikan profesional, maksudnya Bapak Ibu kalau umpamanya ada problem silakan ke dokter, konsultasikan, dan kami percaya dokter adalah salah satu otoritas yang Tuhan berikan untuk boleh melayani publik dengan begitu rupa. Jadi diskusikan apapun yang Bapak Ibu alami ataupun umpamanya rasakan untuk boleh berbagi. Dan kami bersyukur untuk sore hari ini kita boleh berbagi di dalam tema ini. Oke. Kalau kita berbicara mengenai Bible diet, hal yang paling kita bisa lihat pertama adalah mengenai penciptaan. Tapi kita bisa membagi hal di sini sebelum air bah dan sesudah air bah. Jadi kita kembali lagi ke penciptaan waktu di Kejadian 1 ayat 29, kondisi sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Kejadian 1 ayat 29 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi biji-bijian adalah makanan pada awalnya, ya, sewaktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, apa yang manusia makan pada saat itu? Kita bisa lihat dari Kejadian 3 ayat 18 dan 19 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi waktu saya divonis cancer stadium 4, semuanya jadi yang nggak kepikiran jadi kepikiran segala macam. Tapi saya ingat satu hal, saya sering melayani Tuhan, saya convince orang untuk terima Kristus, pasti akan selamat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini dikatakan waktu itu saya jadi diingatkan kembali bahwa terima Kristus itu adalah satu jawaban yang luar biasa sekali, dan amin, saya merasakan itu, dan bukan hanya sekedar merasakan, tapi benar-benar Tuhan menuntun begitu rupa. Saya katakan ke diri saya waktu saya setelah divonis, saya tanya sama suami saya, si dokter tadi ngomong apa? Dokter bilang 4 sih, dia bilang gitu. Saya cuma ingat kalau umpamanya saya stamina-nya kuat, mungkin bisa 5 tahun, tapi kalau umpamanya stamina saya nggak kuat, ya 2 tahun. Jadi antara 2 sampai 5 tahun masa hidup saya. Jadi saya bilang ke diri saya bahwa satu orang pun tidak bisa escape dari namanya kematian. Jadi seperti yang difirmankan di sini, kita semua akan kembali
kepada debu, karena itulah menjadi asalnya kita. Jadi waktu itu saya cuma ingat satu, bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus dan harganya sangat-sangat mahal. Jadi dari situ saya katakan, yes Tuhan, saya nggak takut akan kematian, saya akan berjalan bersama Tuhan. Jadi saya selalu katakan bahwa kemenangan saya adalah waktu saya katakan, yes Tuhan, saya nggak takut akan kematian karena Tuhan sudah mengalahkan itu semua di kayu salib. Kita baru saja merayakan Paskah, dan itu adalah satu kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa anugerah keselamatan itu sungguh sangat mahal. Dan itu adalah kondisi sebelum air bah. Jadi sebelum air bah kita katakan makan biji-bijian, yaitu sayur, buah, ya, lebih ke plain food, ya. Jadi sebelum air bah itu kalau umpamanya sekarang dikatakan lebih ke vegetarian. Jadi itu sebelum air bah. Nah, sesudah air bah, Tuhan karena semuanya itu tertutup, tanah tertutup dan dengan air, Tuhan katakan di Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah. Semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Sekali lagi saya katakan, ya, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada warnanya, ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi kita melihat ini satu frame yang begitu luar biasa sebelum air bah dan sesudah air bah. Jadi sebelum air bah itu makanan kita adalah vegetarian, dan kemudian sesudah air bah plant based food, dan Tuhan menambahkan daging, ya, sebagai makanan manusia. Dan setelah itu, ya, kondisi di dalam dunia itu totally berubah, ya, dari segi pekerjaan, dari seluruh aktivitas itu bergerak dan bergeser. Sebelum air bah, manusia itu pekerjaannya adalah memungut hasil bumi yang ada, yang mereka cuma memungut dan tidak ada kultivasi, ya, hanya memungut. Jadi setelah air bah di sini, karena benar-benar Areopagus adalah marketplace ministry, jadi kami melihat bahwa ajaibnya Tuhan itu begitu rupa menuntun setiap kita sebelum sejak dari penciptaan manusia sudah diberikan pekerjaan yang yang luar biasa kepada kita semua. Dan sebelum air bah itu adalah kita hanya untuk memungut hasil bumi, ya, tanpa kultivasi. Nah, setelah air bah itu di Kejadian tadi kita baca bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk menjadi pemburu. Kemudian kita baca sekali lagi kali, ya. Oke. Ya, segala yang bergerak, ya, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi di sini adalah binatang, baik binatang ikan, dan juga yang tadinya benar-benar vegetarian, Tuhan menambahkan vegetarian plus bukan vegetarian, plant based, dan juga Tuhan mengizinkan kita untuk makan makanan dari daging. Dan kalau umpamanya kita makan daging, ya pasti itu akan pekerjaannya adalah berburu. Kemudian kalau umpamanya kita makan ikan, di situ pasti ada fisherman, yaitu nelayan. Kemudian juga di situ mulai dibudidayakan pertanian. Jadi agriculture itu mulai dikultivasi. Jadi dari awal Tuhan sudah menetapkan begitu rupa untuk setiap pekerjaan yang kita ambil. Jadi saya punya background itu sebenarnya unik sih.
saya hukum, terus kemudian saya ngambil bisnis, tapi saya kerja 30 tahun di food industry. Dan saya sangat menikmati apa yang Tuhan beri melalui pekerjaan saya. Dan saya cancer, kemudian saya benar-benar bergumul untuk cancer sampai 3 tahun yang lalu. Sebelum COVID saya masih PET scan, dan itu kondisinya belum terdeteksi lagi. Jadi kalau umpamanya sekarang saya belum belum PET scan, dan saya rasa badan saya sebelum saya cancer, ya setelah maksektomi, kemudian sampai saat ini saya merasakan satu perubahan yang luar biasa. Badan saya rasanya lebih segar dan lebih fit. Ya Tuhan. Oke. Nah, kalau umpamanya kita berbicara mengenai Bible diet, kita harus melihat sivilisasi orang pada zaman dahulu. Yaitu kita bisa lihat peta di sini. Sebelum, kalau umpamanya peta yang warnanya merah ini ya, yang bergambar merah itu 3.500 tahun ya sebelum Kristus, itu ada di daerah Mesir, kemudian Mesopotamia, dan kemudian juga itu tapi yang paling tua adalah Mesopotamia dan juga Mesir. Kalau umpamanya di area di sini India itu kurang lebih 2.000-an tahun. Jadi kita nggak bisa mengelak kalau umpamanya kita bisa lihat di sini bahwa daerah Mediterania adalah daerah yang benar-benar menjadi satu sivilisasi mula-mula ya, sampai kalau umpamanya kita lihat saat ini mereka begitu berkembang dengan begitu luar biasa sampai ke negara-negara yang saat ini benar-benar negara maju adalah negara-negara di sekitar Mediterania, khususnya yang di atas. Tapi makanan yang mereka makan sampai saat ini itu tidak banyak bergeser jauh ya dari apa yang mereka makan ribuan tahun yang lalu. Jadi ini adalah satu bukan penelitian tapi living kondisi yang benar-benar hidup dari zaman dulu, dan mereka bisa lestarikan sampai saat ini. Yaitu kalau umpamanya kita bisa lihat ya adalah Mediterranean diet. Jadi kalau umpamanya ada beberapa scholar yang mengatakan Mediterranean diet itu ya Bible diet ya. Jadi semuanya itu sudah dicatat di Alkitab apa aja yang mereka makan. Mungkin nggak secara detail, tapi secara garis besar apa aja yang mereka makan, dan menjadi satu satu budaya yang luar biasa yang mereka bisa pertahankan sampai saat ini. Dan kalau umpamanya kita bisa lihat belakangan itu secara saintifik Mediterranean diet itu sangat proving ya untuk kesehatan, dan banyak sekali ya jurnal kesehatan, jurnal kedokteran mengenai Bible diet atau umpamanya biasa orang katakan adalah Mediterranean diet. Nah, di Mediterranean diet ini apa sih yang mereka makan ya? Ini adalah satu piramida ya yang kita bisa lihat di sini bahwa yang paling basic itu adalah aktivitas yang bergerak. Jadi kalau umpamanya kita tadi tahu bahwa pekerjaan mereka adalah pemburu, terus kemudian nelayan, kemudian petani. 3 pekerjaan ini membutuhkan tenaga ya, dan juga aktivitas yang sangat bergerak dan mobile. Kalau umpamanya kita bisa lihat saat ini problem di manusia modern adalah bergeraknya kurang sekali. Jadi ini adalah 2 hal yang sangat kontras. Pada zaman itu benar-benar kondisinya sangat mobile dan sangat bergerak, dan seluruh aktivitasnya itu benar-benar membutuhkan satu karbohidrat yang lumayan besar ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat di sini ada beberapa piramida, yaitu paling bawah nasi, ataupun kalau umpamanya di sini dia bilang grain. Grain itu termasuk wheat ya, kemudian couscous, polenta, spelt, barley, potato,
kemudian juga ubi jalar, karena di beberapa area ubi jalar ini pada umumnya ya, dan itu masuk di kategori grains. Kemudian itu mereka makan setiap hari, dan makin ke atas itu makin sedikit. Jadi secara porsi itu yang paling besar adalah karbohidrat. Yaitu kalau umpamanya di Asia adalah nasi, kalau umpamanya di Middle East itu adalah couscous, kemudian juga wheat ataupun juga barley, roti lah pada umumnya. Kemudian masuk ke piramida kedua itu adalah buah, kemudian sayur-sayuran, ya, kemudian juga nut, legume, lentil, ya. Nah, ini adalah makanan yang mereka makan setiap hari. Kemudian masuk ke bracket berikutnya adalah olive oil. Kemudian hal yang lain adalah setelah itu makin mengecil porsinya adalah keju dan yogurt. Dan ini mereka makan setiap hari. Kemudian berikutnya lagi adalah makin mengecil lagi yang mereka makan setiap weekly lah ya. Jadi itu ada ikan, ada seafood, ada unggas, ada telur. Kemudian juga kalau umpamanya sesuatu yang manis itu seperti kayak dry fruit ya, dry fruit yang mereka makan itu kondisinya bukan setiap hari tapi itu lebih ke weekly. Kemudian hal yang paling sedikit adalah daging. Kalau umpamanya kita bisa lihat di sini setiap bulan ya monthly. Nah kalau umpamanya kita lihat ditambah dengan air adalah juga basic ya. Kemudian wine ya, anggur, karena mereka area-nya di situ banyak pohon anggur, dan mereka untuk preserve makanannya adalah melalui fermentasi, yaitu salah satu hasilnya adalah anggur. Jadi ini Bapak Ibu semua. Jadi yang paling bawah adalah karbohidrat, kemudian makin naik dan makin naik itu adalah daging. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi yang tidak sama seperti di Middle East, kayak umpamanya di Indonesia atau negara-negara lain ya, yang kondisi alamnya tidak sama seperti mereka, pasti hasilnya juga berbeda. Nah, nanti kita akan pelajari bersama di sesi berikutnya. Jadi ini kita hanya cuma mau lihat highlight apa aja sih yang mereka makan, apakah itu setiap hari atau umpamanya mingguan ataupun juga umpamanya bulanan. Kalau umpamanya kita lihat, kalau ini kan kondisinya jangan kita bayangin saat ini yang ada kulkas ya, di mana segala sesuatu itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau umpamanya ini dalam kondisi benar-benar fresh, kalaupun umpamanya mereka simpan itu nggak bisa lebih dari 1 hari. Kayak umpamanya daging harus dimasak hari itu. Kalau umpamanya mereka mau preserve itu mereka bikin bikin ham atau apa dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah bracket yang pertama adalah gerak aktivitas kita. Nah kalau umpamanya mungkin ini zaman dulu ya, tapi kalau umpamanya kita bisa lihat saya lahir tahun di masa-masa tahun 60-an ya. Itu kalau umpamanya kita lihat flashback ke belakang, seluruh aktivitas itu benar-benar menggunakan apa yang ada di dalam gerak ya, masak itu juga effortnya luar biasa ya. Terus kemudian sebagai ibu rumah tangga ataupun umpamanya apapun itu pergerakannya itu sangat mobile sekali ya. Jadi kalau umpamanya di sini kita katakan adalah aktivitas bergerak itu adalah sesuatu keharusan. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi keadaan Bapak Ibu di tempat masing-masing, apakah Bapak Ibu bergerak dengan mobile ya atau hanya leye-leye ya. Itu juga punya arti yang luar biasa untuk kesehatannya kita. Jadi di sini ya, yang kedua, bracket yang kedua adalah biji-bijian. Biji-bijian itu adalah barley ya. Barley juga bisa bikin bread ya. Kemudian juga dia kalau umpamanya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini campuran mereka bikin salad, mereka rebus terus kemudian mereka campur
dengan salad, kemudian kasih jeruk nipis dan lain sebagainya, kemudian itu menjadi makanannya mereka. Jadi barley nggak hanya bisa dibikin roti, tapi itu juga mereka bisa masak dengan rebus ataupun dengan ada macam-macam makanan yang bisa dimasak dengan barley. Kalau umpamanya barley itu di sini apa ya, jali-jali ya. Saya ingat kalau masih kecil, ibu saya sering rebus barley nih jam-jam segini nih jam-jam minum barley sampai enak. Tapi benar-benar barley itu adalah minuman yang sehat. Kalau umpamanya di tempat kita jarang untuk dimasak ya, tapi lebih minuman. Kemudian adalah gandum ya. Gandum itu kita kalau umpamanya barley kita bisa lihat di Ulangan 8, ayat 8, Yehezkiel 4 ayat 9. Bapak Ibu bisa screenshot, nanti bisa pelajari lagi di rumah untuk firman-firman yang saya tulis di sini. Kemudian firman Tuhan juga berbicara mengenai roti, yaitu di Kejadian, Samuel dan juga Markus. Kemudian gandum ya, di sini gandum itu bisa ada beberapa, bisa juga wheat, bisa juga barley ya. Kemudian millet ya, bentuknya kalau umpamanya di sini jadi makanan burung sih. Jadi kalau umpamanya saya pernah pergi ke pasar burung di Pramuka, mereka jual millet. Jadi ini makanan burung kalau di sini. Jadi ini adalah juga salah satu salah satu grain yang begitu luar biasa, baik untuk roti maupun juga mereka bisa bikin salad ataupun umpamanya ini jadi pengganti nasi buat mereka. Jadi ini benar-benar punya karbohidrat yang luar biasa sekali. Begitu juga dengan spelt ya. Jadi semuanya ini adalah mereka makan setiap hari. Kalau kita lihat kategorinya di sini adalah karbohidrat ya. Dan karbohidrat ini sangat punya fungsi yang begitu luar biasa, yaitu sebagai sumber energi. Kalau kita lihat pekerjaannya adalah berburu, nelayan, dan juga sebagai petani, itu harus memerlukan tenaga yang lumayan banyak. Dengan kalau umpamanya zaman dulu, kalau umpamanya bapak-bapak itu biasanya makannya sebakul, atau kalau sekarang sih jarang orang makan sebakul ya. Kalau umpamanya zaman dulu orang makan sebakul tuh, satu bakul itu hanya buat dia doang, khususnya untuk bapak-bapak, karena memang energi yang dia pakai itu begitu besar, dan itu jadi sumber energi buat tubuh dan juga sumber energi buat otak. Jangan pikir otak ini tidak memerlukan energi waktu kita berpikir, waktu kita memikirkan sesuatu yang lebih dalam lagi, itu benar-benar energinya juga dibutuhkan di situ. Kemudian juga mempertahankan massa tubuh kita, kemudian juga mengoptimalkan protein yang kita makan. Jadi juga meningkatkan penyerapan nutrisi dan juga tubuh. Ada beberapa orang yang seringkali konstipasi. Jadi saya nanya ke mereka biasanya, konstipasi itu kondisinya seperti kayak apa? Apakah setiap hari ataupun umpamanya 2 hari sekali? Mungkin ada beberapa orang yang 3 hari sekali. Jadi benar-benar mengalami satu konstipasi. Saya nanya, khususnya untuk teman-teman saya yang ada beberapa sih yang pasien cancer, dia bilang, aduh Sisi saya udah makan banyak segala macam, tapi pupnya nggak terlalu ini. Saya nanya, pupnya tuh besar apa enggak? Jadi kita nggak pernah memikirkan yang keluar dari tubuh kita. Kita selalu memikirkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seluruh effort yang kita lakukan ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu bisa lihat 24 jam, effortnya itu adalah mencari apa yang bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang keluar dari tubuh. Dan itu adalah in and out itu sangat-sangat penting. Karena apa? Kalau umpamanya akumulasinya in-nya banyak, terus kemudian ke belakangnya nggak rutin, mungkin kalau umpamanya 1-2 minggu sih oke. 1 bulan mungkin ya ya. Kemudian kalau umpamanya ini berlama-lama sampai mungkin lebih dari 1 tahun, dan itu akumulasinya akan numpuk di situ, dan mikroba yang ada di dalam kita waktu beberapa tahun lalu kita belajar mengenai mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Kalau mikrobanya di dalam tubuhnya kita, khususnya di pencernaan, di usus besar, itu enggak balance,
itu bisa membuat emosional kita juga nggak stabil. Kemudian juga itu akan kalau umpamanya peredaran darahnya kita makanan itu peredaran darahnya itu akan mengambil makanan yang kotoran nempel dalam pencernaan dan dia kembali lagi ke sistem tubuhnya kita, lama-lama akan jadi karsinogen. Jadi itu Bapak Ibu jadi coba diperhatikan untuk in and out apakah rutin atau enggak. Jadi kalau umpamanya size-nya enggak besar, berarti Bapak Ibu karena kalau umpamanya sekarang itu ibu-ibu tuh aduh saya takut deh karbo, saya nggak mau makan karbo, ya. Itu menjadi satu satu alternatif. Waduh saya mau kurus, saya menghindar dari karbo. Jadi kalau umpamanya saya bilang saya nggak takut karbo, ya, dan kita harus makan karbo karena itu adalah menjadi jadi tenaga, jadi bensinnya kita untuk bergerak. Jadi nggak perlu takut untuk karbo, tapi karbonya itu bentuknya seperti kayak apa? Apakah karbonya kita itu kalau umpamanya nasi nasi merah atau nasi putih? Karena itu dua hal yang berbeda, ya. Satu yang udah benar-benar dimodifikasi sedemikian rupa karena zaman dulu kalau umpamanya Bapak Ibu ngelihat ya gula, ya, terus kemudian gula, terus kemudian beras ataupun juga gandum, ya. Kita biasa kan kalau umpamanya nampah, saya masih ingat masih kecil nampah, terus kemudian cari kutu, ya, untuk sebelum kita masak nasi. Nah saat ini Bapak Ibu bangga kan masak nasi tanpa nyari kutu, wow hebat, ya. Jadi kita juga harus perhatikan kenapa itu kutu nggak ada. Ya, ini benar-benar menjadi satu kemajuan teknologi yang luar biasa bahwa kulkas itu maupun juga modifikasi sedemikian rupa teknologi itu benar-benar sangat advance. Kita bisa lihat kalau umpamanya di supermarket saya biasa ya saya kerja di fast moving consumer goods, jadi saya biasa memasarkan produk dari Sabang sampai Merauke. Contohnya umpamanya produknya beras umpamanya saya saya jadi suppliernya, contoh saya jadi suppliernya kalau sekarang itu Indomaret, saya jual beras itu nasional dari Aceh sampai Papua, dan itu mereka minta untuk kadaluarsa itu harus 1 tahun. Kalau umpamanya kurang dari 1 tahun mereka nggak mau terima. Artinya apa? Kalau umpamanya kita bilang beras, gula, ya, kalau dia ada kutu, ya, kutu itu makan beras dan gula, itu adalah satu tanda bahwa makanan yang mereka bisa tahu ini benar-benar makanan yang sudah dimodifikasi atau belum. Jadi kalau makanan yang sudah dimodifikasi dia nggak mau makan. Contohnya gini, saya awal-awal itu beli gula itu 50-an kilo ya, satu pun gula nggak ada yang semut nggak ada yang makan. Saya juga bingung, saya tiap sebentar saya ngeliatin, kok nggak ada semut ya, Terakhir saya benar-benar senang, wah hebat ya gulanya nggak ada semut. Terakhir saya langsung mikir, iya juga ya, kalau umpamanya gula itu nggak dimakan sama semut, pasti kalau zaman dulu kan kita taruh gula itu di toples, kemudian ditaruh lagi di piring, yang di piringnya itu ada air, tapi si semut masih bisa melewatin air, kemudian dia masuk ke toples. Sekarang enggak. Jadi Bapak Ibu bisa justifikasi sendiri siapa yang lebih pintar, semut atau kita, ya. Semut ataupun umpamanya ini kutu tahu makanan yang dia makan. Jadi itu hanya cuman hints dari saya bahwa dengan teknologi yang begitu rupa, ya, sebuah produk bisa di-extend dia punya shelf life itu dengan kulit arinya dibuang, yang tinggal hanya kalorinya aja. Jadi vitaminnya kayak umpamanya mikronutrisinya hampir udah nggak ada. Jadi seratnya mungkin ada, tapi kalau umpamanya 1 mangkok itu 100 gram,
paling cuma tinggal 0,5 seratnya. Kalau umpamanya full itu bisa 3 gram seratnya. Jadi apa namanya, karbohidrat di sini atau umpamanya biji-bijian ini benar-benar kita harus lihat apakah itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga extends dia punya shelf life dan itu impact ke kesehatannya kita. Jadi kalau umpamanya cuma 1-2 tahun, apa namanya, saya selalu katakan begini ke teman-teman, kalau umpamanya sekarang saya jalan 58, kemudian saya bilang potong 20 tahun, ya. Jadi potong 20 tahun, 38 tahun saya makan apa? Jadi apakah saya makan nasi putih selama 30 tahun, ya, 38 tahun, atau saya makan apa? Jadi apa yang kita makan itu juga refleks ke tubuhnya kita dan itu juga refleks akan kesehatannya kita. Itu Bapak Ibu, saya akan lanjutin lagi yang lain di sini. Ini adalah contoh-contoh grain, ya, apa namanya, karbohidrat, baik barley, nasi merah, brown rice, ya. Kemudian ada sejenis juga farro, itu sejenis gandum, millet, quinoa, oats, ya. Ada juga nasi putih atau white rice. Bapak Ibu bisa apa namanya, untuk Indonesia ya apa namanya, benar-benar yang paling sangat-sangat terjangkau adalah beras, dan itu juga nutrisinya luar biasa. Bukan juga, tapi apa namanya, setiap area punya keunikan masing-masing. Jadi kalau umpamanya saya bilang apa yang paling dekat tumbuh di sekitar kita itu adalah yang terbaik. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, wah kalau gitu saya makan barley aja, saya makan millet dengan segala macam. Oke, kalau umpamanya sekarang pergerakan barang itu kan cepat banget ya, dari Eropa, dari Amerika, ataupun dari Australia, itu bergerak dengan sangat cepat dan kita bisa beli dengan harga yang masih terjangkau. Tapi yang paling utama adalah di mana tanaman itu paling dekat dengan kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Nah, ini tadi adalah olahraga, kemudian apa namanya, karbohidrat, ya, grain, ya, baik itu nasi, kemudian gandum dan lain sebagainya kita sudah pelajari. Dan yang ketiga adalah apa, masuk ke sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian lentil, apa namanya, kacang-kacangan. Jadi di sini memang agak sedikit, kalau umpamanya di Indonesia kita agak suka bingung, kacang-kacangan itu bisa kacang panjang, ya, kacang tanah, tapi enggak apa, kategori kacang-kacang apa, lentil itu kita nggak ada kategorinya. Jadi kadang-kadang kita masukin, wah kacang-kacangan hanya kacang merah aja, padahal sebenarnya kacang-kacang itu kategorinya banyak banget, ya. Nah di sini kita bisa lihat untuk sayur, buah, dan juga seasoning maupun juga spices yang ada di dalam apa namanya kitab itu adalah kalau untuk bumbu-bumbuan, ya, apa namanya, ketumbar, cinnamon, kemudian apa garlic, mint, mustard, kemudian juga garam, itu semuanya apa namanya tumbuh di area apa namanya Middle East, khususnya untuk ada beberapa kayak mustard kita nggak tumbuh di Indonesia, tapi kita punya hal yang lain yang luar biasa, yaitu adalah cinnamon, ya, cinnamon maupun juga apa namanya kunyit, ya. Kunyit itu menjadi saat ini menjadi superfood yang luar biasa. Tapi kalau umpamanya di Alkitab, karena memang apa namanya Alkitab itu ditulis di mana area itu apa namanya mereka hidup di area itu, dan apa yang mereka lihat itu yang mereka makan, dan itu yang menjadi satu apa namanya kebudayaan mereka. Jadi ini adalah bumbu-bumbu, ya, yang tertulis apa. Kemudian untuk buah dan juga kacang-kacangan itu apel, almond, kemudian juga kurma, buah ara, kemudian juga apa namanya anggur, melon, olive, pistachio, buah delima, kemudian raisin, ya, kemudian juga sycamore, itu sama seperti kayak ara, sejenis ara, ya. Jadi ini adalah buah-buahan yang ada tertulis di Alkitab. Kalau umpamanya apel itu di apa namanya di Kidung Agung, kemudian almond itu ada di Kejadian, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa screen di sini apa namanya. Kemudian untuk sayur-sayuran, ya, dan juga lentil itu ada bean di 2 Samuel, kemudian ada ketimun, kemudian juga ada leeks, lentil,
onion, ya. Ini semuanya adalah sayur-sayur yang ada tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau umpamanya kita lihat kondisi di Indonesia, ada beberapa yang masuk, kemudian ada yang beberapa yang beda. Jadi saya katakan bahwa yang paling ideal adalah tanaman yang tumbuh di sekitar kita itu adalah yang sangat-sangat ideal buat orang di daerah itu. Ya, itu hints dari saya. Kemudian kalau umpamanya kita tahu sayur, buah, ya, kemudian juga bumbu-bumbuan, kacang-kacangan itu punya nutrisi yang begitu luar biasa. Saya cuma kasih highlight aja di sini bahwa seratnya itu sangat tinggi, kemudian vitaminnya juga banyak, ya. Kemudian vitamin A, vitamin E, vitamin K, C, iron, mineral, kalsium, fosfor, ya itu semuanya ada di lentil, ya, kemudian juga ada di sayur-sayuran. Jadi benar-benar Tuhan memperlengkapi setiap area itu dengan begitu rupa, dan begitu juga bukan hanya di Alkitab, tapi di Indonesia juga Tuhan memperlengkapi kita dengan begitu variasinya yang begitu luar biasa. Jadi kalau umpamanya di sini fiber itu bukan hanya untuk pencernaan aja, tapi itu juga untuk pencernaan, kemudian untuk vitamin, ya, vitamin A untuk mata, ya, kita bisa dapetin itu dari orange, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga vitamin C, Bapak Ibu udah tahu, kemudian vitamin K, ya, kebanyakan itu dari daun-daunan yang hijau, ya, seperti lettuce, kale. Kalau umpamanya kita di sini pakcoy, ya, dan punya fungsi itu untuk supaya darah kita nggak terlalu kental. Jadi kemudian itu ada vitamin E, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Saya rasa kita nggak usah perlu bahas. Bapak Ibu udah banyak belajar mengenai hal ini, ya. Saya cuma kasih ingatkan aja di sini bahwa sayur dan buah itu adalah satu keharusan dan satu mandatori yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi saya gampang aja kalau umpamanya lihat orang itu senang makan buah, sayur atau enggak. Itu bisa kelihatan secara akumulasi lambat, perlahan tapi pasti itu bisa ketahuan. Jadi kalau umpamanya kita tanya setiap orang yang saya tanya, kamu senang buah nggak? Senang. Kamu senang sayur nggak? Hampir semua senang. Dia bilang, saya makan sayur. Tapi ada tapinya. Kebutuhan serat kita. Jadi saya lihat di sini sayur dan buah itu benar-benar kompak, ya. Tadi kita bisa lihat tidak hanya mengenai serat, tapi ini adalah satu indikasi apa yang kita makan itu benar-benar reflect semua. Khususnya untuk sayur dan buah dan juga kacang-kacangan. Begitu juga dengan lentil. Kalau umpamanya kita bilang kebutuhan serat yang diharuskan setiap orang itu adalah 25 gram untuk wanita, 35 gram untuk laki-laki per hari. Diperlukan serat per hari itu 25-35 gram. Kemudian wah, saya makan sayur. Yes, makan sayur. Tapi cukup nggak 25 gram sampai 35 gram sehari? Nah, saya dapat data dari Depkes beberapa tahun yang lalu sih masih di 15 gram, 13-14 gram rata-rata orang Indonesia per hari. Saat ini makin berkurang. Mungkin ini tahun 2000 sebelum COVID 2019. Mungkin kalau nggak tahu sekarang kalau pas setelah COVID kondisinya gimana, saya juga nggak tahu. Tapi ini data di 2019. Jadi orang Indonesia pada umumnya rata-rata hanya makan 10 gram serat per hari, ya. Jadi di sini ada kekurangan berapa? 10 gram untuk wanita, kalau umpamanya untuk pria lebih parah lagi, 25 gram. Jadi ini kalau umpamanya diakumulasi akan konstipasi secara nggak tanpa kita sadari, ya. Dan ini kalau umpamanya saya tanya sayur dan buah itu kan nggak hanya serat, tapi
kompleksnya yang lain itu tadi ada serat, ada kalsium, ada mineral yang lain, ada antioksidan segala macam. Jadi kita cuma tanya makan sayur sama buahnya cukup nggak, seratnya cukup nggak? Kalau umpamanya nggak, seratnya nggak cukup, itu refleks semua sama. Jadi kita pasti akan kekurangan untuk apa namanya, kalau umpamanya di sini saya bisa lihat ini ya, vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E, iron ya, zat besi, mineral-mineral yang lain maupun juga kalsium dan fosfor ya, itu refleks semuanya. Jadi kalau saya bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini berapa besar sih, berapa banyak sih 25 gram itu per hari. Nah, semua orang kalau umpamanya ditanya berapa banyak, oh saya makan, saya banyak. Dia bilang, tapi coba kita lihat ya, di sini saya besarin ya. Nah, ini dia katakan di sini apa, ini saya ngambil dari jurnal, ada satu jurnal ya, khususnya untuk per 100 gram. Jadi per 100 gram ini kategorinya di sini ya, per 100 gram wortel yang direbus itu punya serat 3,3 gram. Kita kan kebutuhannya 25 gram per hari. Kemudian kangkung, jadi kalau umpamanya 1 kilo wortel itu 33 gram. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, wah saya udah makan sayur, ya coba lihat dulu kombinasi sayur yang Bapak Ibu makan itu berapa besar. Jadi kalau umpamanya kita lihat di sini sayur yang paling seratnya paling tinggi kangkung, kemudian wortel. Jadi taruhlah kita bilang kangkung, karena umumnya kangkung yang paling murah dan sangat-sangat terjangkau. 100 gram itu serat, 100 gram itu seratnya adalah 3 gram. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya untuk mencukupi kebutuhan Bapak Ibu 25 gram sehari, itu Bapak Ibu harus makan 1 kilo kangkung. Kalau umpamanya hanya cuma kangkung doang ya, nggak ada sayur maupun juga buah. Tapi kalau umpamanya lihat piring Bapak Ibu, makan sayurnya berapa banyak, buahnya berapa banyak, kalau umpamanya kita bilang kebutuhan untuk 33 gram per hari itu dibutuhkan kangkung 1 kilo. Ini kondisi yang direbus ya. Jadi ini contoh. Jadi berapa kebutuhan kita itu benar-benar sangat-sangat besar untuk serat, dan serat ini adalah refleksi untuk yang lain. Kalau umpamanya seratnya kebutuhan kayak contohnya wortel 1 kilo dengan 33 gram, kalau umpamanya kita lihat 25-35 gram, oh cukup ya. Jadi ini adalah satu refleksi kebutuhan serat kita per hari. Nah, ini macam-macam ya, kalau umpamanya sayur itu tadi sayur, kemudian buah ya, apel ya, kalau apel itu 100 gram. Jadi kalau 1 kilo apel itu kurang lebih kalau umpamanya agak lumayan gede itu bisa 6-7 ya, 6-7 piece. Jadi Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan 25 gram wanita itu ya, kita anggaplah itu di 3-5 sih. Kita anggap 5 ya. Jadi butuh 5 apel per hari. Ya kalau umpamanya kita nggak makan sayur yang lainnya, kita cuma makan buah. Ini hanya gambaran besar aja. Jadi kebutuhan kita akan serat itu secara perlahan tapi pasti, beberapa tahun yang lalu 2015, 2012 itu masih di 13 gram, sekarang 2019 itu turun jadi 10 gram. Jadi nggak heran cancer naik dengan cepat dan grafiknya itu makin lama makin tinggi. Dan yang paling tinggi untuk breast cancer itu di mana ya? Oh, kalau umpamanya provinsi yang paling banyak itu breast cancer itu di Jogja. Jadi unik ya Bapak Ibu, kalau umpamanya menurut statistik dari Departemen Kesehatan, untuk nasional yang paling tinggi itu untuk breast cancer itu di Jogja. Jadi ini kalau umpamanya yang tadi adalah gizi Mediterranean diet, kalau umpamanya di kita juga ada gizi seimbang yang kurang lebih sama, tapi kondisinya settingnya lebih ke Indonesia. Tapi kita nggak bahas ini ya. Kemudian yang keempat adalah olive oil.
olive oil. Nah, olive oil ini kalau umpamanya di Alkitab itu jadi sebagai lampu, sebagai penerang, begitu juga dengan masak dan juga untuk minyak urapan. Dan kalau kita lihat benefitnya apa sih olive oil? Olive oil itu punya benefit yang luar biasa sekali. Dan ini adalah daily consumption, ya Bapak Ibu, daily consumption untuk olive oil. Jadi sama aja kayak kita masak kan, masak juga kan setiap hari pakai minyak goreng. Apakah itu ditumis, ya? At least kalau umpamanya yang paling minim ya ditumis, ya. Jadi setiap hari kita kan perlu minyak. Jadi kalau umpamanya di setting di Middle East itu adalah olive oil. Nah, dia punya benefit untuk kardiovaskuler, kemudian maintain kita punya kolesterol level, kemudian juga untuk menekan depresi, ya, Alzheimer, kemudian juga konstipasi, kemudian membantu teman-teman untuk mencegah stroke, ya, dan banyak lagi yang lain yang punya benefit yang luar biasa. Nah, kalau umpamanya kita lihat kondisinya di Indonesia apa? Kalau umpamanya di Middle East itu olive oil, di Indonesia itu minyaknya apa? Minyak yang paling bagus adalah ini perlu secara, kalau saya sih bilang minyak kelapa. Kalau umpamanya untuk Indonesia, ya, untuk negara-negara tropis itu minyak kelapa adalah minyak yang sangat affordable dan punya fungsi dan benefit yang bagus juga, ya, bukan juga bagus. Oke, kita kembali ke poin yang berikutnya, yaitu lentil, kacang-kacangan, kemudian dairy, dan ini kategorinya lebih ke protein. Ya, di sini ada lentil maupun juga nut, itu adalah protein nabati yang bagus, ya. Kalau umpamanya setelah saya cancer, untuk protein daging saya coba hindari, ya, daging merah saya coba hindari. Belakangan saya nggak makan ayam. Kalau umpamanya saya tahu itu ayamnya adalah ayam kampung yang benar-benar saya tahu, saya makan. Tapi kalau umpamanya enggak, saya makannya adalah tahu dan tempe. Dan waktu itu sempat kalau umpamanya awal-awal saya bikin, kalau tempe saya beli. Jadi protein yang kita makan setiap hari bisa melalui lentil, ya, melalui kacang-kacangan maupun juga dari susu maupun juga keju, dairy. Dan fungsinya adalah sebagai enzim, ya, sebagai alat angkut, ya. Jadi kalau umpamanya tubuh kita ini akan berganti kurang lebih 8-10 tahun seluruh selnya, ya, kecuali ada beberapa, ya, yang enggak, umpamanya kornea mata, sumsum tulang belakang, 8-10 tahun seluruh sel tubuh kita itu akan berganti. Nah, yang menggantikannya adalah protein. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu dalam kondisi kemo, ya, kemudian radiasi, protein adalah sesuatu yang sangat perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati sekali. Dan ini adalah satu kebutuhan yang must, ya, sesuatu yang diharuskan. Jadi ini adalah protein cadangan, antibodi, ya, pengatur reaksinya kita, pengendali pertumbuhan, dan juga memperbaiki jaringan tubuh kita, kemudian juga mengatur metabolisme energi, dan juga mengatur zat-zat vital lainnya yang ada di dalam tubuh kita supaya dia berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jadi itu adalah di sini saya bisa lihatin almond, terus kemudian lentil-lentilan. Saya rasa Bapak Ibu udah biasa tahu, ya, untuk lentil-lentilan. Kalaupun umpamanya Bapak Ibu nggak saya suka sih lentil, ya, khususnya untuk di sop, dan itu seratnya tinggi dan juga punya nutrisi yang luar biasa. Jadi kalau umpamanya saya punya latar belakang pas saya Manado, itu biasanya suka makan kacang merah, dan kacang merah juga punya serat yang sangat tinggi dan juga nutrisi yang ada. Jadi kalau umpamanya ini kacang Brenebon, kalau umpamanya bisa diganti juga pakai kacang-kacangan yang lain. Mungkin di lentil kita nggak ada, tapi kacang merah kita punya.
itu Bapak Ibu, jadi setiap kita punya di barat itu Mediterranean diet, ya. Kemudian di timur itu ada Indian, ada Chinese, khususnya kita di Indonesia punya hal yang luar biasa dengan variasi yang kuliner yang sangat-sangat amazing. Jadi rule of thumb-nya kalau menurut saya adalah apa yang terbaik buat kita adalah yang paling dekat di mana kita berada. Karena di situ adalah freshness. Kenapa yang gini ada? Oh, oke. Yang berikutnya adalah unggasan, kemudian ayam, unggas-unggasan itu adalah ayam, telur ayam, kemudian ini ikan itu mereka biasanya makan seminggu sekali. Jadi kalau umpamanya di beberapa area juga di Indonesia juga banyak ya ada hari pasar. Hari pasar itu hari ini biasanya kayak pasar Senin, pasar Minggu ya. Itu kan nama hari. Jadi pada hari Senin itu semua orang pada zaman dulu itu ke pasar, atau umpamanya di waktu pas hari yang lain pasarnya itu nggak ada, tapi dia akan berpindah ke tempat yang lain. Jadi itu juga ada satu tanda bahwa pada hari pasar, yaitu hari Senin, umpamanya di pasar Senin, semua orang akan belanja di situ, dan semua produk-produk yang fresh, baik daging, ikan, mereka jual pada saat itu. Karena pada saat zaman dulu nggak ada kulkas, ya, nggak ada pendingin, mereka masak, mereka beli dan langsung masak pada saat itu. Jadi biasanya mereka makan ayam maupun juga unggas itu seminggu sekali sesuai dengan hari pasar. Kalau zaman dulu nggak usah zaman dulu lah, sampai di tahun 60-an, kalau umpamanya kayak ada beberapa area kayak umpamanya saya kayak di Manado gitu, biasanya mereka ada hari pasar, hari ini di area ini, hari ini di area ini, dan itu masih sampai saat ini. Jadi kalau umpamanya ada hari pasarnya hari H, umpamanya hari Sabtu, nah pada saat itu semua orang di area itu makan makanan yang fresh, jadi mereka nggak taruh makanan di kulkas. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya yang seminggu sekali itu adalah unggas-unggasan ayam, kemudian dry food, ya. Dry food itu bisa bisa buah ara yang dikeringin, bisa peach atau apapun. Karena zaman dulu itu nggak ada kulkas, balik lagi untuk mereka dia punya produk itu dengan dikeringkan, kemudian juga difermentasi. Nah, salah satunya adalah untuk buah-buahan, supaya kan kalau umpamanya buah itu kan benar-benar mereka panen sekaligus panen pada saat itu. Dalam 1 minggu tuh banyak banget, dan ini mau dikemanain. Jadi salah satunya adalah mereka keringkan. Jadi ini jadi satu yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi itu jadi kalau umpamanya pada musim dingin atau musim winter mereka makan. Jadi ini schedule-nya adalah kurang lebih 1 minggu 1 kali, ya. Kemudian untuk daging itu 1 bulan 1 kali, dan umumnya daging adalah secara pricing structure adalah harga yang paling mahal di antara semua ini. Yang paling murah itu adalah yang paling bawah, dan kemudian makin lama makin naik ke atas itu, dan yang paling tinggi adalah daging harganya. Jadi kalau umpamanya ada beberapa orang, kalau umpamanya kita lihat di kalau umpamanya jangan kalah di Middle East ya, saat ini kalau umpamanya kita lihat kita makan daging, zaman dulu kan makan daging itu hanya pas perayaan-perayaan tertentu, kayak ulang tahun, Natal, tahun baru, ya, atau wedding. Nah di situ kita makan daging. Dan kalau umpamanya hari-hari biasa makan daging enggak. Saya ingat waktu saya kecil juga daging itu adalah satu makanan yang benar-benar untuk festive season, ya, baik itu Christmas, ulang tahun, dan itu memang
adalah occasion. Dan kita nggak ribut tuh. Kalau kemarin ada satu orang saya ketemu ya, dia bilang anaknya harus makan daging, kalau dia nggak makan daging dia ngamuk. Aduh, ngeri banget, dia bilang makanan daging setiap hari itu kondisinya seperti kayak apa ya. Dan kemudian saya nanya, sayurnya gimana? Nah itu Bu yang problem, dia nggak mau makan sayur, maunya makan daging aja. Jadi kalau umpamanya anak-anak, umpamanya umur dia umur berapa tuh? 9 ya, 9 atau 10 tahun, kalau umpamanya makanan itu berlanjut, karena itu udah dibentuk sedemikian rupa, mamanya dia bilang kalau umpamanya mamanya masak makanan yang lain, nggak kesukaannya dia nggak mau makan. Jadi kalau itu kebentuk untuk 15 sampai 20 tahun lagi, apa yang terjadi gitu. Jadi nggak heran anak-anak sekarang juga mengalami satu problem khususnya di kesehatan. Jadi kemarin itu ada anak umur 21 tahun, dia bilang, "Tante, saya stres." Saya bilang, "Stres apa kamu umur 21?" Kayaknya konseling dan sebagainya. Dan bersyukur saya bisa melayani dia. Jadi Bapak Ibu jangan pikir ya hanya orang dewasa ini. Dalam kondisi COVID saat ini mereka juga nggak bisa bergaul sama temannya, dan sosialisasi itu benar-benar stuck ya. Mereka kehilangan satu generasi untuk teman, khususnya untuk anak SMP maupun SMA yang biasanya mereka bisa main, tiba-tiba mereka nggak bisa main, hanya di rumah aja, dan itu benar-benar satu pergumulan yang luar biasa buat mereka. Oke, itu Bapak Ibu dari yang paling karbohidrat yang paling rendah sampai yang paling tinggi daging. Jadi apa yang kita makan itu merefleksikan juga terhadap tubuhnya kita. Jadi ini ada satu statistik di Amerika ya, dari tahun 60 angka obesitas itu naik dari waktu ke waktu ya. Ini sampai tahun 2000. Tahun 60 karbohidrat yang mereka makan itu cuma 350 gram per hari. Kemudian di tahun 2000 itu karbohidratnya naik ke 600-an karbohidrat ya per hari, tanpa disadari dari mana datangnya karbohidrat, padahal makannya dikit kok ya. Kembali lagi waktu beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa fast food, food industry itu benar-benar weaponnya adalah gula, garam. Saya hidup di food industry 30 tahun, jadi saya tahu apa yang dimasukin di situ. Dan ataupun umpamanya saya juga supply produk-produk ke hotel dan restoran. Nah, kunci dari segala sesuatunya itu mau makanan, mau wagyu yang grade mau berapa ya, kalau kuncinya adalah di garam dan gula. Jadi kalau umpamanya kita lihat beverage, itu saya juga pernah kerja di beverage company ya, di Coke company. Itu apalagi sugarnya satu Coca-Cola itu sugar kontennya luar biasa banget. Jadi makin hari karbohidrat yang kita makan itu makin tinggi ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekarang, kalau umpamanya anak, nggak mungkin Bapak Ibu nggak kali ya, tapi anak-anak Bapak Ibu coba perhatiin maunya apa? Chat time ataupun umpamanya coffee. Tahu Bapak Ibu gulanya berapa? Ya, jadi itu makin hari makin naik ya, sugar content atau karbohidrat content di situ, maupun juga daging ya, komposisi yang harusnya karbohidratnya lebih banyak khususnya dari grain itu pindah ke tempat yang lain khususnya ke daging ya. Nah, ini obesitas di Amerika itu saat ini tahun 2000 ya, itu udah mencapai 27% dari total population. Yaitu tahun 2000. Kalau umpamanya kita lihat sekarang, saya rasa sih naik lagi. Kalau umpamanya ngelihat grafiknya, ini pasti naik. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya share. Kemudian terakhir bahwa yang kita bicarakan adalah Bible diet, apa aja yang kita makan, dan itu bisa nggak diaplikasikan untuk Indonesia, walaupun dengan kondisi yang berbeda, ya makanan yang berbeda. Saya selalu katakan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang paling dekat dari tempat di mana kita tinggal, dan itu seperti yang kayak sayur maupun juga buah ataupun juga beras dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu boleh makan makanan yang ada di
itu adalah satu patron sih sebenarnya yang kita bisa pelajari. Kalaupun kita nggak makan makanan itu juga oke, karena di Indonesia juga masih makanan cukup ya. Tapi patronnya, petanya yang kita bisa pelajari, yang kita bisa aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari, bahwa simple sih ya, makanan yang kita makan adalah makanan yang dimasak oleh mama-mamanya kita. Jadi kalau umpamanya kita bilang mama-mamanya kita, jadi kalau bapak ibu punya anak, ya mereka juga punya anak, ya, punya cucu. Kalau bapak ibu punya cucu, coba perhatikan mamanya masak apa. Dan umumnya anak-anak sekarang itu makannya yang benar-benar gampang banget, yang ready to serve lebih banyak, dan itu punya impact untuk 5-10 tahun ke depan, atau umpamanya untuk generasi ke depan, itu kita bisa prediksi apa yang terjadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa kita tetap harus memperhatikan makanan yang kita makan, tetapi body, mind, and spirit itu nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi body, mind, and spirit adalah satu kesatuan yang Tuhan bentuk dan Tuhan berikan kepada setiap kita, dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa yang saya alami waktu saya setelah maksektomi, kemudian saya makan dengan diet yang saya makan, itu benar-benar lebih plant-based diet, dan 6 bulan lah saya nggak makan daging ya, benar-benar itu benar-benar saya objektifnya adalah detoksifikasi, tapi sekarang saya makan daging, saya makan tapi dengan konsep yang sama seperti tadi, adalah piramida yang makin lama makin mengkerucut di atas, bahwa yang paling utama adalah karbohidrat. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kok sama karbohidrat yang Bapak Ibu makan. Saya makan banyak, kurang lebih 1.800 kalau umpamanya dihitung karbohidrat, total karbohidrat yang saya makan. Tapi karena memang aktivitas saya tinggi, jadi itu bisa tadinya sebelumnya itu saya juga aktivitasnya tinggi, tapi saya punya berat badan itu 72 sampai 74. Nggak pernah 75 sih, 72 sampai 74. Di range-nya di situ. Sekarang saya lari di 57, 58 sampai 60, 59, 60. Jadi bahwa perubahan yang mindset khususnya di makanan itu bonus sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi bukan objektif ya, bahwa kurus, bahwa kita berat badannya oke, itu bonus, tapi objektifnya adalah kitanya sehat. Dan body, mind, and spirit ini nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, sama seperti kita lihat di sini, kalau mungkin Bapak Ibu nanya, itu kan daging merah, kalau umpamanya daging yang lain seperti apa? Jadi kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, apapun yang kita makan itu refleks 3 tadi ya, body, mind, and spirit itu menjadi satu kesatuan, bahwa tubuh kita adalah bait Allah ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa saya benar-benar pagi ini benar-benar kaget, karena ini masih masa Paskah ya, bahwa Kristus yang begitu agung ya sudah, sekali lagi saya bacakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu, saya, Sisi, bukan milik saya sendiri, sebab Sisi telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh Kristus. Karena itu tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita adalah milik Kristus yang kita boleh persembahkan sebagai satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan ini merefleksikan body, mind, and spirit. Jadi kita juga harus take care kita punya tubuh, karena ini adalah benar-benar kita sudah ditebus dan harganya lunas dibayar di kayu salib. Jadi ini benar-benar menghantam saya secara pribadi, bahwa saya, Sisi, sudah dibeli oleh Tuhan melalui kayu salib, dan harganya telah lunas dibayar. Tubuh saya bukan milik saya lagi, tapi tubuh saya adalah milik Kristus, karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Jadi untuk memperingati perayaan Paskah,
untuk kebangkitan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang terus menghidupkan kita sampai kekekalan, karena Kristus sudah mati bagi kita semua. Selamat Paskah, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kalau umpamanya ada pertanyaan, silakan. Kita akan materi saya sampai di sini, dan saya selalu kasih foto saya lagi, ya. Ini sebelum dan sesudah cancer, ya. Ini foto yang paling ujung. Ini kalau yang ini di tengah, ini tengah, ini waktu saya di rumah sakit, ya, setelah operasi. Nah, ini muka saya yang pakai baju hitam itu 1 bulan sebelum saya mastektomi. Nah, ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya, 2012, 2011. Ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu lihat ya, pergerakan mukanya itu benar-benar bergeser dari waktu ke waktu sampai sebelum cut off-nya itu di rumah sakit. Dan waktu 1 bulan sebelum di rumah sakit itu mukanya benar-benar tua banget. Mukanya tua banget. Jadi ini 3 bulan setelah operasi yang kanan, dan yang paling ujung itu 6 bulan setelah operasi. Jadi saya merasakan bahwa makanan yang kita makan itu merubah tubuhnya kita, dan kita juga merasa nyaman, ya, dengan kesehatan kita. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau umpamanya ada pertanyaan, silakan. Atau sebelumnya kita akan mendengarkan satu